Om Swastiastu, perkenalkan di sini saya Kustia Widyasari dengan NIM 21130311014. Nah, di sini saya akan melaksanakan pembahasan soal UAS radiokimia, yang mana soal yang pertama, radioterapi adalah pengobatan kanker payudara dengan sinar berenergi tinggi seperti sinar X untuk membunuh sel kanker ataupun menyusut tumornya. Nah, radioterapi sendiri dapat digunakan untuk membunuh sel-sel kanker yang berada di payudara, dinding dada, atau area ketiak setelah operasi konservasi payudara dilakukan. Nah, radioterapi dapat diberikan dalam dua cara utama. Sebutkan cara. Nah, di sini radioterapi dapat dibedakan menjadi dua cara utama, yaitu cara eksternal dan cara internal. Nah, radioterapi secara eksternal ini merupakan radioterapi yang menggunakan mesin di luar tubuh untuk mengarahkan sinar radiasi ke arah tubuh yang memerlukan pengobatan. Nah, mesin ini biasanya menghasilkan radiasi yang berenergi tinggi seperti sinar X atau foton yang difokuskan pada tumor. Seperti itu. Yang kedua itu radioterapi internal. Nah, di radioterapi internal ini pada metode ini merupakan metode yang dimana sumber radiasinya ditempatkan dalam tubuh dekat atau bahkan di dalam jaringan kanker seperti itu. Nah, contohnya itu termasuk menanamkan kapsul biji atau alat kecil lainnya yang mengandung bahan radioaktif di daerah yang ditargetkan seperti itu. Nah, lanjut ke soal yang nomor 2. Berdasarkan artikel ini nih, sini adalah artikel jelaskan evaluasi proses pembuatan SM153-EDTMP selama periode pada tahun 2011-2012 yang merupakan kegiatan rutin yang sebagai evaluasi validasi dikarenakan misi lintas proses yang menggunakan ruang fasilitas clean room glove box yang baru. Nah, di sini pada artikel ini membahas mengenai evaluasi proses pembuatan SM153-EDTMP. Adapun prosesnya yaitu yang pertama yaitu persiapan. Nah, pada artikel itu persiapannya itu melingkupi persiapan bahan, fasilitas, dan peralatan. Adapun yang disiapkan yaitu instrumen kerja. Yang kedua itu pembuatan larutan NaOH. Yang ketiga itu pembuatan larutan HCl. Yang keempat itu sterilisasi fasilitas dengan larutan sulfon dan alkohol dengan tujuan untuk memastikan lingkungan tempat kerja itu aseptik selama proses pembuatan. Yang terakhir yaitu pemeriksaan alat seperti magnetisir diperiksa untuk memastikan fungsionalnya, apakah sudah dengan baik atau tidak. Nah, selanjutnya yaitu melanjut ke proses pembuatan SM153-EDTM. Nah, dalam proses ini, samarium oksida yang diradiasikan dalam reaktor itu dilakukan selama 5-7 hari untuk menghasilkan SM153 dengan aktivitas spesifik yang tinggi. Nah, setelah itu setelah iradiasi ini dilakukan, maka samarium ini kemudian dilarutkan dalam HCl dan Aqueous untuk membentuk larutan SM153 klorida. Nah, larut ini kemudian direaksikan dengan EDTMP untuk membentuk senyawa kompleks SM153-EDTMP. Nah, itu proses pembuatan SM153-EDTMP. Nah, lanjut ke validasi proses produksinya. Nah, proses validasi ini mencakup pengujian pada beberapa aspek. Yang pertama itu kemurnian radiokimia yang menggunakan metode kromatografi kertas atau TLC. Nah, dalam artikel ini menunjukkan hasil kemurnian rata-rata itu di atas 99%. Nah, yang kedua itu kemurnian radionuklida dengan spektrum gamma yang memenuhi standar di atas 99%. Dan yang terakhir itu sterilitas dan bebas pirogen yang mana yang dilakukan dengan uji mikrobiologi dan pengamatan suhu tubuh kelinci pada injeksi. Nah, yang selanjutnya yang terakhir adalah pengujian kualitas produk. Nah, untuk pengujian kualitas produk ini dilakukan dengan melihat visualnya, dengan melihat kejenihannya, mengukur pH, konsentrasi radioaktivitasnya,
sterilitasnya, dan kemurnian radiokimianya. Nah, semua parameter ini diuji, dan pada artikel semua parameter memenuhi standar yang ditetapkan, seperti itu. Nah, lanjut ke soal nomor 3. Nah, pada soal nomor 3, soalnya itu membedakan deteksi metode fotografi dan metode bilik kabut dan berikan contohnya. Nah, untuk metode fotografi sendiri ini merupakan metode yang memanfaatkan emulsi fotografi yang sensitif terhadap radiasi. Nah, partikel radiasi akan menabrak emulsi dan meninggalkan jejak dalam bentuk kimia. Nah, jejak ini dapat dikembangkan menggunakan teknik fotografi menghasilkan gambar yang menunjukkan jalur partikel. Contohnya yaitu deteksi partikel alfa dalam emulsi fotografi untuk eksperimen fisika nuklir. Nah, selanjutnya ada metode bilik kabut. Nah, pada metode bilik kabut ini, metode ini berisikan gas yang hampir jenuh dengan uap alkohol atau air. Nah, pada metode ini, partikel yang melewati bilik pada metode ini mengisolasi gas di jalurnya, yang mana uap jenuh ini kemudian mengembun pada ion-ion yang tertentu menciptakan jejak kondensasi yang dapat dilihat. Nah, jejak kondensasi inilah yang menjadi metode bilik kabut, deteksi metode dengan bilik kabut seperti itu. Contohnya itu deteksi jalur partikel alfa dan beta dalam eksperimen pendidikan fisika nuklir. Nah, lanjut ke soal nomor 4. Nah, ditinjau dari kepekaan yang mana lebih peka, metode koleksi ion gas atau metode emisi cahaya dalam mendeteksi radiasi. Nah, di sini ditinjau dari kepekaan dalam mendeteksi radiasi, metode emisi cahaya itu umumnya lebih peka dibandingkan metode koleksi ion gas. Kenapa seperti itu? Hal ini dikarenakan pada metode ion gas itu relatif rendah karena proses ionisasi gas menghasilkan jumlah pasangan ion yang terbatas. Sedangkan pada metode emisi cahaya itu kepekatan relatif tinggi karena skintilatornya itu mampu menghasilkan banyak foton cahaya bahkan dari energi radiasi yang rendah seperti itu. Hal inilah yang menyebabkan kemampuan metode emisi cahaya lebih kuat atau lebih peka dalam menghasilkan sinyal dari partikel radiasi dengan energinya yang sama seperti itu. Lanjut ke soal nomor 5. Berbagai jenis radioisotop digunakan sebagai perunut untuk mendeteksi diagnosis berbagai jenis penyakit, antaranya teknesium, thallium 201, iodin 131, natrium 24, xenon 133, dan besi 59. Nah, di sini kita ketahui ada yang namanya CC99 yang disuntikan dalam pembuluh darah. Nah, di sini pertanyaannya adalah jelaskan bagaimana mekanisme yang terjadi jika kelenjar gondok itu membengkak dan menggunakan perunut iodin 131. Nah, jawabannya mekanismenya mekanisme yang terjadi itu yang pertama itu penyerapan iodin 131 oleh kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini memerlukan iodin untuk memproduksi hormon tiroid yaitu tiroksin T4 dan triiodopteronin T3-nya. Nah, ketika iodin 131 ini dimasukkan ke dalam tubuh melalui oral atau injeksi seperti itu, isotop ini akan diserap oleh kelenjar tiroid melalui mekanisme yang sama seperti iodin biasanya seperti itu. Nah, setelah penyerapan iodin 131 oleh kelenjar tiroid, maka terjadi distribusi iodin 131 di kelenjar tiroid. Nah, 131 ini kan terakumulasi di kelenjar tiroid, terutama daerah dengan aktivitas metabolisme tinggi seperti nodul tiroid yang aktif. Nah, pembengkakan pada kelenjar gondok ini seringkali terjadi karena hiperaktivitas kelenjar atau peningkatan jaringan tiroid, misalnya pada gondok endemik atau penyakit Graves gitu. Nah, sehingga di sini yang selanjutnya mekanisme selanjutnya itu emisi radiasi oleh iodin 131.
Nah, 131 ini kemudian memancarkan radiasi beta dan gamma. Nah, radiasi beta ini memiliki jarak penentrak pendek, sehingga bekerja lokal untuk menghancurkan jaringan tiroid yang hiperaktif. Sedangkan radiasi gamma ini yang dapat menembus jaringan tubuh dan digunakan untuk pencitraan. Nah, sehingga nantinya setelah mekanisme apa namanya yang terjadi dengan menggunakan iodin 131 ini, maka kita dapat mengetahui pencitraan atau hasil dari deteksi menggunakan iodin 131, yang mana pencitraan evaluasi ini dilakukan oleh radiasi sinar gamanya, yang mana sinar gamma yang dipancarkan oleh 131 ini ditangkap menggunakan kamera gamma untuk menghasilkan gambar kelenjar tiroid. Gambar inilah menunjukkan distribusi iodin di kelenjar tiroid. Nah, setelah pencitraan dilakukan, maka diagnosis dan terapi dapat dilakukan. Nah, diagnosis sendiri dilakukan dengan pencitraan dibantu dengan pencitraan untuk mendeteksi penyebab pembengkakan seperti nodul tiroid, penyakit Graves, atau gondok multinodular seperti itu. Sedangkan pada terapi iodin 131 ini dengan menggunakan dosis ini dapat digunakan untuk menghancurkan jaringan tiroid yang hiperaktif oleh sinar betanya yang tadi itu, atau menyusun kelenjar tiroid yang kelenjar tiroid yang membesar seperti itu, menyusutkan. Next, soal yang terakhir yaitu soal nomor 6. Jelaskan apa yang dimaksud dengan A. Imobilitas, B. Matriks Sinrock, dan C. Mengapa perlu dilakukan proses solidifikasi. Nah, yang pertama yaitu imobilitas. Nah, imobilitas ini merupakan proses pengolahan limbah radioaktif dengan cara mengubah menjadi bentuk yang stabil secara kimia dan fisika sehingga tidak mudah larut atau menyebar ke lingkungan. Nah, proses ini bertujuan untuk mencegah migrasi radionuklida ke air, tanah, atau atmosfer yang mengurangi risiko paparan radiasi terhadap manusia dan lingkungan. Yang kedua yaitu matriks Sinok. Nah, ini merupakan singkatan dari Synthetic Rock yang merupakan material keramik buatan yang dirancang untuk mengimobilisasi limbah radioaktif tingkat tinggi. Nah, Rock ini terdiri dari material secara alami itu mampu mengikat unsur radioaktif seperti itu. Nah, selanjutnya proses solidifikasi. Nah, mengapa perlu dilakukan proses solidifikasi? Yang mana kita ketahui oleh proses solidifikasi ini proses mengubah limbah radioaktif dari bentuk cair atau gas menjadi bentuk padat dan stabil. Nah, proses ini diperlukan untuk yang pertama, yaitu meningkatkan keamanan penyimpanan. Limbah padat lebih mudah, yang mana kita tahu bahwa limbah padat itu lebih mudah dikendalikan dibandingkan limbah cair yang dapat bocor atau menguap seperti itu. Yang kedua, yaitu mencegah penyebaran radioaktif. Nah, dalam bentuk padat, limbah radioaktif dapat mengurangi risiko migrasi radionuklida ke lingkungan, misalnya ke tanah, seperti itu. Yang ketiga yaitu mempanjang masa penyimpanan. Limbah yang telah disolidifikasi atau dipadatkan itu memiliki stabilitas jangka panjang untuk penyimpanan di fasilitas limbah permanen, seperti itu. Yang terakhir yaitu mendukung pengolahan limbah yang berkelanjutan, yang mana solidifikasi ini mempermudah pengangkutan dan pengukuran limbah radioaktif dalam proses geologis. Nah, oleh karena itu proses solidifikasi ini sangat penting dalam penanganan radioaktif, limbah radioaktif maupun senyawa radioaktif seperti itu. Baik, sekian pembahasan soal-soal UAS radiokimia yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi, 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 Om.